Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin wal awliya wal ulama wa jami'il amirin wa jami'il masyayikhina asatidina jami'il musannifin muallifin muhaddisin mufassirin. Ila jami' abaina wa ummatina ajdadina wa jaddadina ya Allah, ila jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi adabi safarihi, di dalam menerangkan aturan safar haji. Ini safar untuk haji. Safar bagi orang yang haji. Wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, al-ula, yang pertama, yustahabbu, disunnahkan, ayyushawira, bermusyawarah, mengajak orang bermusyawarah, mengajak musyawarah. Siapa yang diajak? Man yasiku bidinihi, orang yang dipercaya agamanya, orang yang yang terpercaya agamanya itu, terpercaya. Wa khibratihi, dan pengalamannya atau pengetahuannya, wa ilmihi, dan pengetahuannya. Dan ini yang berkompeten adalah travel. Fi hajjihi, di dalam hajinya. Fi hadzal waqti, di dalam waktu ini atau di waktu ini. Wa yajibu, dan wajib. Alaman yushiruhu, atas orang yang diajak musyawarah. Orang yang diajak bermusyawarah itu ayyabzula lahun nasihah, untuk memberikan nasihat. Nasihat itu iradul khair, mengharapkan kebaikan. Wa yatakhalla, dan melepaskan diri anil hawa, dari hawa. Wa khududin nafs, dan bagian nafsu, lepaskan dari hawa nafsu. Dengan ada kepentingan ini, memang betul-betul dia niat untuk menasihati orang yang mau berangkat haji itu. Wa ma yatawahhamuhu nafi'an fi umurid dunya, dan sesuatu perkara yang dipandang manfaat di dalam urusan duniawi. Jangan seperti itu. Artinya lepaskan urusan-urusan duniawi. Harus betul-betul dia niat lillahi ta'ala untuk menasihati, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan himbauan, untuk memberikan pengetahuan tentang masalah urusan-urusan haji, tentang masalah keadaan-keadaan haji sesuai dengan pengalamannya. Fa innal mustasyar mu'tamanun, orang yang memberi nasihat itu adalah mu'tamanun, dipercaya. Wad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Fa innal mustasyar mu'tamanun wad dinun nasiha, ini adalah dua yang sebenarnya ini adalah hadis. Ini hadis. Ini namanya iktibas. Kalau ilmu balaghah itu, ilmu balaghah itu namanya iktibas. Iktibas itu apa? Iktibas itu wal iktibasu ayyudam minal kalam Qur'anan aw hadisa sayyidil anam. Jadi suatu kalamnya ulama yang memuat Quran hadis, di dalamnya ada sedikit potongan-potongan hadis. Jadi dia ambil dari Quran hadis, dipotong, diletakkan di dalam kalamnya atau dalam suatu syair atau satu nadham, itu namanya iktibas. Iktibas, ilmu balaghah seperti itu. Oke? Jadi konsultasi dulu kepada travel. Bagaimana, seperti apa, nanti travel akan memberikan pengetahuan.
Ats-tsaniyatu, yang nomor 2. Yang harus dilakukan yang nomor 2 adalah idza azama 'alal hajj. Ketika dia sudah punya azm untuk melakukan ibadah haji, punya niat kuat untuk melakukan ibadah haji, maka fayam bagi. Yang bagi itu ada makna 2. Ada sunnah, ada makna wajib. Itu istilah fuqaha seperti itu, istilah dari ulama fikih seperti itu. Yang bagi muhtamilun fahmil ala an-nadbi aw ala al-wujub bin jila, punya 2 makna. Bisa sunnah, bisa wajib. Dan seyogyanya, sebaiknya ayyastakhirallah ta'ala, dia beristikharah. Istikharah, meminta apa? Pemilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-istikharah la ta'udu ila nafsil haji. Dan istikharah ini tidak kembali kepada haji itu, kepada mahiyatul hajj, nafsul hajj itu tidak. Karena haji itu jelas baik. Fa innahu khairun, karena haji itu baik. Tak perlu diistikharai. La syakka fihi, yang tak perlu diragukan lagi. Terus istikharah itu di mananya kalau tidak di hajinya? Fa innama ta'udu ila waqtihi. Kita istikharah itu tentang waktunya. Nah, yang baik itu 2021 atau 2022. Nah, gitu. Yang baik sekarang atau nanti. Itu yang kita istikharah itu. Bukan masalah haji itu baik atau tidak. Tidak. Karena haji itu jelas baik. Itu. Yang diistikharah itu adalah waktunya. Faman aradal istikharah, siapapun yang mengharapkan istikharah, yang berkehendak untuk istikharah, yusalli rak'atain, maka salat 2 rakaat. Ya kan? Salat 2 rakaat. Salli sunnatal istikharah, atau salli sunnatan lil istikharah min ghairil faridah, dari selain salat fardu. Tsumma yaqulu, lalu dia berkata atau dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna dhahabi ila al-hajj fi hadha al-'am khairun في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه waqdur lil khaira haitsu kana thumma rabbini bih. Berdoa begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, memohon dipilihkan untukmu, dipilihkan olehmu, biilmika, dengan sifat ilmumu, dengan sifat pengetahuanmu, wa astaqdiruka, dan aku meminta kuasa kepadamu, biqudratika, dengan sifat kuasamu, wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu, min fadlika, dari keutamaanmu, al-azim, yang agung. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, atau karena sesungguhnya engkau, fa bermakna taklil, ikut takdiru, kuasa, wala aqdiru, sedangkan aku tak kuasa, wa ta'lamu, engkau itu tahu, wala a'lamu, dan aku tak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah zat maha tahunya sesuatu hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, andaikan engkau itu tahu, anna dhahabi ilal haji fi hadzal 'am khairun li, sesungguhnya keberangkatanku untuk haji di tahun ini itu baik bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku, wa ajilihi wa ajilih, cepat maupun lambat, faqdurhu li, maka
kuasakanlah aku untuk haji, maksudnya kuasakanlah aku untuk haji, kuasakanlah untuk haji li untukku, ya, li untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah haji untukku, summa barik li, lalu berkailah aku fihi, di dalam haji itu. Allahumma ya Allah, in kunta, andaikan engkau tahu, wa in kunta ta'lam, andaikan engkau tahu, annahu syarrun li, hal itu atau haji ini buruk bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku, ajilihi wa ajilih, cepat maupun lambat, fasrifhu anni, maka palingkanlah haji itu dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah dariku haji itu, palingkanlah aku dari haji itu, waqdurli, dan kuasakanlah kepadaku al khaira, sesuatu hal yang baik, haitsu kana, dalam riwayat yang lain itu haitsu kuntu, haitsu kana atau haitsu kuntu, dimanapun aku berada, summa raddini, lalu ridhoilah aku di dalam bihi, dengan kebaikan itu. Gitu. Jadi sholat 2 rakaat, lalu doa, setelah itu doa. Terus apa yang dibaca ketika sholat itu? Apa yang dibaca ketika sholat? Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyaqra'a, membaca, fi hadhihi sholati, dalam sholat ini, ba'dal fatihati, maksudnya sholat istikharah itu, ba'dal fatihati, setelah fatihah, fi rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, surah Qul huwallahu ahad ila akhirih. Summa liyamdi, lalu tetapkanlah atau teruskanlah, ba'dal istikharati, setelah istikharah, lima yansyarihu ilaihi sadru, pada perkara yang hati kita insyirah. Insyirah kemana? Hati kita itu mantap kemana? Mantap berangkat atau tak? Nah, ya, mantap berangkat tahun ini atau tahun besok. Ya, kalau mantap tahun besok berarti jangan tahun ini. Kalau mantap tahun ini berarti tahun ini berangkat. Kalau masih bimbang, masih ragu, maka istikharah lagi. Kalau masih ragu, maka istikharah lagi. Dalam syarahnya itu, fa illam yansyarih insyaraha yansyarihu, fa illam yansyarih sadruhu bi syai'in fayukarrirul istikharah bi salatiha wa du'aiha ila insyirahihi. Sampai insyirah, sampai mantap. Mantapnya kemana? Itu. Belum lagi mantap, istikharah lagi. Belum lagi mantap, istikharah lagi. Nah, yang nomor 3. Yang nomor 3. As-salisatu, yang nomor 3, yang perlu dilakukan bagi orang yang mau haji. Idza istaqarra, ketika sudah tetap, mantap, azmuhu, azamnya, niatnya sudah mantap, bada'a bit taubah, maka awali dengan taubat kepada Allah. Sebelum berangkat, taubat dulu. Min jama'il ma'asi, dari semua maksiat, wal makruhati, dan sesuatu perkara yang dibenci, wa yakhruju, dan keluar min madzalimil khalqi, dari mendalimi makhluk, wa yaqdi, dan membayar ma amkanahu, terhadap sesuatu yang mungkin dibayar, min duyunihi, dari utang-utangnya. Artinya kalau memungkinkan untuk bayar hutang, bayar dulu hutang. Ya, bayar hutang. Wa yaqdi amkanahu, bayar hutang. Nah, kalau sudah ada hutang yang sudah jatuh tempo, bayar dulu hutang. Jangan berangkat. Bayar dulu hutang. Semua hutang-hutang yang jatuh tempo, bayar dulu. Wa yaruddul wada'i, dan mengembalikan barang titipan. Mungkin ada orang yang menitipkan barang kepada kita, kembalikan dulu barang itu. Wa yastahillu kullaman bainahu wa bainahu muamalatun fi syai'in aw musahabah, dan meminta halal. Nah, cari teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin ada dulu kita pernah memakan manisan, permen, atau memakan sesuatu miliknya yang pernah kita makan tanpa seizin mereka, minta halal. Minta halal. Sesuap nasi yang tanpa seizin mereka, minta halal. Minta halal. Saudara-saudara kita
partner-partner kita, au musahabah atau sahabat-sahabat kita yang pernah berteman dengan kita, cari mereka, minta halal. Terus wa yaktubu wasiyatahu, tulis wasiat. Sebelum berangkat tulis wasiat. Wa yushidu alaihi biha, dan cari saksi. Suruh saksikan kepada orang lain. Wa yuwakkilu man yaqdi anhu, dan wakilkan mewakilkan kepada seseorang untuk membayar hutang. Mewakilkan kepada seseorang untuk membayar hutang. Malam yatamakkan min qada'ihi min duyunihi. Kalau memang tidak memungkinkan kita untuk membayar hutang itu sendiri. Karena apa? Terlalu sempit waktunya, tak mungkin kita dengan persiapan yang ada, tak mungkin seumpama kita suruh orang, wakilkan kepada orang untuk membayar hutang. Wa yatruku li ahlihi, dan tinggal wa yatruku li ahlihi wa man talzamuhu nafaqatuhu, apa yang ditinggalkan? Nafaqatahu. Jadi tinggalkan nafkah untuk keluarga dan orang yang wajib kita nafkahi. Ya, orang yang wajib kita nafkahi, keluarga kita atau pembantunya istri yang wajib kita nafkahi, atau hewan yang ada dalam rumah kita yang menjadi tanggungan kita. Itu harus kita tinggalkan nafkah untuk mereka itu. Jangan kita berangkat haji mereka tak makan di belakang. Ila hini ruju'ihi, sampai kita kembali. Falau kana alaihi dainun halun, kalau memang orang ini itu punya hutang, orang yang mau berangkat haji punya hutang yang jatuh tempo, artinya waktunya bayar. Wa huwa musirun, sedangkan orang ini kaya, ya, sedangkan orang ini kaya. Fali sahibid dain, maka boleh bagi orang yang menghutangi, man'uhu, mencegahnya untuk berangkat, melarang untuk berangkat, minal khuruji, dari keluar, wa habsuhu, dan menahannya. Boleh bagi orang yang menghutangi untuk menahan orang yang nak berangkat haji ini. Kalau kaya, ya, kalau kaya. Tapi kalau miskin bagaimana? Fa in kana mu'siran, kalau miskin orang yang nak berangkat ini miskin, lam yamluk mutalabatuhu, maka dia tak punya kuasa untuk menuntut dia untuk membayar, tak punya kuasa. Mau gimana lagi? Dia tak punya. Ya kan? Kalau sudah seperti ini bagaimana? Falahus safar bi ghairi ridahu, maka dia boleh untuk pergi haji atau pergi kemana tanpa ridho dari orang yang menghutangi tadi. Nah, tanpa ridho pun boleh. Wakada, sama seperti di atas. In kana dain muajjalan, apabila hutangnya tersebut itu belum jatuh tempo, kurang 15 hari, 20 hari, 1 bulan, falahus safar, maka dia pun boleh untuk pergi, untuk safar, bi ghairi ridahu, tanpa ridho orang yang menghutangi. Walakin yustahabbu, tapi disunnahkan alla yakhruja, ya kan? Lakin ini ada tarjih namanya. Walakin yustahabbu, tetapi disunnahkan, alla yakhruja, untuk dia tersebut tak keluar dari Singapura lah umpamanya, hatta yuwakkila man yaqdi anhu inda hudulihi, sampai dia tersebut mewakilkan kepada orang yang nanti orang tersebut disuruh untuk membayar hutang tersebut seandainya sudah jatuh tempo, sudah waktunya bayar, sampai dia itu wakilkan kepada orang. Wallahu a'lam. Ar-rabi'atu, yang nomor 4. Yang nomor 4. Yajtahidu fi irda'i walidayhi. Ijtihad itu adalah badlul majhud fi tahsilil maqsud. Mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan apa yang dituju. Itu berusaha berarti. Wa yajtahidu, dan berusaha fi irda'i walidayhi, di dalam menghasilkan ridho orang tua. Kedua orang tua itu penting sangat. Masya Allah, banyak sekali cerita-cerita tentang masalah ini. Wa man yatawajjahu alaihi birruhu wa ta'atuhu, dan
seseorang yang layak dan yang pantas dan yang layak kita berbuat baik dan taat kepada orang tersebut. Contoh seperti guru kita, kerabat-kerabat kita, paman-paman kita, datuk-datuk kita. Itu orang yang pantas untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kita harus meminta ridha mereka. Berusaha ya. Wa in kanat zaujatan, ketika orang yang nak berangkat ini adalah seorang istri, istardat zaujaha, maka dia tersebut meminta ridha kepada suaminya. Nah, ini ingat, ketika dia seorang istri, istardat zaujaha. Jadi orang tua sudah tidak masuk lingkaran ini. Kalau dia seorang wanita yang sudah ada suami, maka dia harus minta ridho kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya, karena sudah menjadi tanggungan suami dunia akhirat. Ya, hati-hati perempuan, jangan sepelekan suami. Wa aqaribah, dan kerabat-kerabatnya. Wa yustahabbu lizauji, dan disunnahkan bagi suami ayyahujja biha, untuk berangkat haji bersama istrinya tadi. Nah, ilahnya Masya Allah, jamaah-jamaah Smailing itu haji dengan suami, dengan istri, suami istri. Jarang haji sendiri, jarang. Berangkat sendiri itu jarang. Tanya pasti dengan istrinya, tanya pasti dengan suaminya. Masya Allah, ini sunnah, ini sunnah. Fa imma na'ahu ahadul walidaini, seandainya salah satu dari kedua orang tua itu melarang kita untuk berangkat, nudhira, maka dilihat dulu. Fa imma na'ahu min hajjil Islam, ketika orang tua kita melarang kita untuk melaksanakan haji Islam, haji fardu, haji wajib, haji pertama kali, lam yaltafit ila man'ihi, maka tak berpengaruh larangannya itu, terus berangkat. Ballahul ihram bihi, ballahu al-ihramu bihi, bahkan dia diperbolehkan untuk niat, untuk ihram. Wa in karihal walidu, meskipun ghayah itu ada dua indikasi, istilah fuqaha. Ada dua indikasi. Kalau tak takmim pasti ada khilaf di antara ulama. Wa in karihal walid, meskipun orang tua tersebut itu benci, li'annahu shara 'asiyan biman'ihi, karena orang tua yang melarang anaknya haji wajib itu termasuk orang tua yang maksiat, orang tua yang asyik, orang tua yang durhaka. Wa idza ahrama lam yakun lil walid tahliluha, ketika anaknya sudah terlanjur ihram, maka tak boleh ya bagi orang tua untuk menyuruhnya tahallul, untuk mentahallulkannya, untuk menyuruhnya tahallul, tak boleh. Tak boleh bagi orang tua begitu. Fa imma na'ahu min hajjit tatawwu, ketika orang tua tersebut itu melarang anaknya haji, tapi hajinya itu tatawwu, haji sunnah, berarti lepas haji dulu, sekarang nak haji lagi, berarti haji sekarang itu yang kedua itu sunnah. Lam yajuz lahul ihram, maka tak boleh ya kan bagi si anak tersebut untuk ihram, tak boleh ihram, tak boleh niat. Fa in ahrama, ketika sudah terlanjur niat, terlanjur sudah ihram, falil walid tahlilu, maka boleh bagi orang tua untuk mentahallulkannya atau menyuruhnya tahallul. Alal asah, menurut pendapat asah, pendapat yang asah. Jadi asah ini muqabilnya sahih. Jadi muqabilnya ini, kebalikannya asah itu masih muktabar, artinya masih kita jadikan pedoman muqabilnya asah itu. Nah, karena sahih, masih sahih. Berbeza kalau sahih ala sahih, karena muqabilnya sahih itu adalah dhaif. Nah, berbeza. Oleh karena itu maka harus faham. Jadi memberikan himbauan kepada jamaah itu harus paham, harus jadi tidak begitu, jadi tidak kalau tak boleh, jadi tak begitu. Wa amma zaujatu, adapun seorang istri, faliz zauji, maka boleh bagi seorang suami man'uhu, melarangnya untuk berangkat min haji tatawwu, dari haji tatawwu, berangkat haji tatawwu, haji sunnah, itu boleh seorang suami untuk melarang.
Fa in ahramat bi ghairi idnihi, ketika seorang istri tersebut itu berihram tanpa seizin suaminya, falau tahliluha, maka boleh bagi seorang suami untuk mentahlil, untuk mentahallulkannya. Boleh untuk menyuruhnya tahallul. Walahu aidan man'uha min hajjil Islam. Dan hal itu pun sama, boleh bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami untuk melarang istrinya haji wajib alal adhar, menurut pendapat yang adhar. Pendapat adhar. Adhar itu apa? Pendapat adhar itu apa? Qawiyud duhur, jelas kuatnya. Muqabilnya itu zahir. Artinya muqabilnya itu masih bisa kita pegang, masih bisa kita buat pedoman hidup. Nah, ya kan? Menurut pendapat yang adhar. Jadi penting sangat. Li'anna haqqahu, karena haknya zauj, haknya suami kepada istrinya, alal faur, itu segera. Nah, segera. Wal hajj, sedangkan haji itu ala tarahi, santai saja, slow, santai. Tahun besok juga boleh, tahun 2024 juga boleh, tahun 2026 juga boleh. Jadi tak harus sekarang. Fa'in ahramat, ketika terlanjur sudah berihram, falahu tahliluha, maka boleh bagi seorang suami untuk menyuruhnya tahallul. Alal adhar, menurut pendapat yang adhar. Wa in kanat mutallaqah, ketika istri tersebut itu sudah ditalak ya. Ini maksudnya talak sudah bain. Nah, karena muqabilnya nanti raja'in. Fa in kana mutallaqah, ketika talak sudah talak bain, artinya talak sudah 3 kali. Habasah lil iddah, maka boleh bagi mantan suami untuk melarangnya keluar karena iddah. Nah, belum habis iddah, boleh. Walaysa lahu tahlil, dan tak berhak, tak boleh bagi dia untuk mentahallulkannya. Untuk mentahallul ya. Mentahallulkannya atau menyuruhnya tahallul, itu tidak boleh. Illa an takuna raj'iyah, kecuali talaknya tersebut itu raj'i, kecuali diperbolehkan dengan catatan fayuraji'uha, dirujuk dulu, setelah dirujuk summa yuhallilu, lalu disuruh untuk yuhalliluha, lalu disuruh untuk tahallul. Itu aturan mainnya seperti itu. Disuruh untuk tahallul. Masyaallah, disuruh untuk tahallul. Kan? Wa haitsu kunna yuhalliluha, saya mengatakan disuruh untuk tahallul, apa sebenarnya arti disuruh untuk tahallul itu? Fa ma'nahu ya'muruha bidabhi syatin, maka artinya menyuruhnya untuk menyembelih kambing. Nah, sembelih kambing. Fatanwi hiya bihat tahallul, dan niatkanlah kambing tersebut tahallul. Setelah menyembelih kambing, wa tuqassiru min ra'siha 3 sa'ratin, dan memotong rambut minimal 3. Ya, 3 helai. Fasaidan, lebih banyak pun tak masalah, asalkan tak botak. Botak itu haram. Tahallulnya sah, tapi botaknya itu haram. Untuk perempuan, kalau laki-laki sunnah. Fa inim tanaat, ketika istrinya itu tak nak tahallul, tak nak, dia tetap ingin terus haji saja, tetap ingin melaksanakan haji, tak nak dia untuk tahallul, minat tahallul, faliz zauji wa tuha, maka boleh bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami untuk menjimak, mewati, menjimaknya, boleh. Lah apakah tak dosa? Dosa. Karena apa? Istrinya dalam keadaan ihram. Dosa. Terus siapa yang tanggung dosa tersebut? Wal ismu 'alaiha. Dosanya ditanggung istrinya. Litaksiriha, karena kedegilannya, kelalaiannya. Kenapa tak nak disuruh tahallul? Karena seharusnya kalau sudah dilarang oleh suami itu tak payah berangkat lah. Kalau sudah dilarang suami tak payah berangkat. Itu. Kalau hajinya tersebut haji atau bahkan haji Islam menurut qaul yang adhar itu. Dan ini hal penting, masalah raj'iyah ini, masalah talak raj'i, talak bain ini sesuatu hal yang sangat penting sekali yang perlu saya jelaskan. Jadi talak itu bermacam-macam. Ada kalanya talak itu nanti talak min haitsus sighah, min haitsul lafaznya
Itu ada yang dinamakan talak itu talak apa? Ada sharih, ada kinayah. Ada pembagian lain, ada yang namanya bain, ada yang namanya apa? Ada yang namanya apa itu rajai. Ya. Talak rajai itu apa? Talak rajai itu adalah talak suami mentalak istrinya sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali. Aku talak engkau sekali. Itu masih rajai. Aku talak engkau, atau aku talak engkau dua kali. Ini dua kali berarti. Dua kali. Kalau begini bagaimana? Selama boleh dirujuk, ya, boleh dirujuk. Rujuk itu harus dengan lafaz, Aku sayang kamu, aku ingin kamu kembali kepada pangku-yangku. Ini rujuk. Ini sudah dikatakan rujuk sudah. Sudah dikatakan rujuk. Harus dengan lafaz. Dirujuk, boleh dirujuk, ya kan? Atau dia kembali kepada kita dengan catatan iddahnya masih ada. Iddahnya itu masih ada. Masih dalam kategori iddah, masih dalam masa iddah. Tapi kalau di luar sudah habis, masa iddahnya sudah habis, ini bagaimana? Ini tak boleh dirujuk. Ini caranya harus dinikahin jadidin, harus nikah baru. Dia harus dinikah lagi. Qabiltu nikah lagi. Itu. Ini talak rajai. Dan perlu diingat, kalau sudah dua kali, maka meskipun kita sudah menikahi dia lagi, berarti hanya sisa satu saja. Karena sudah dua kali, sisa satu. Perlu diingat, sisa satu. Bilangnya hati-hati, betul, hati-hati. Kalau talaknya itu talak bain, talak sudah 3 kali, itu bagaimana? Talak 3 kali ada 5 konsekuensi, ada 5 hukuman, ada 5 aturan main, ada 5 hukuman, konsekuensi. Yang pertama, habiskan dulu waktu iddahnya. Setelah habis waktu iddah, maka dia harus, wanita ini, perempuan ini, istri ini harus kawin dengan, menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, harus dijima. Dijima bukan dari belakang, tapi di depan. Ya. Dan harus intisyar. Laki-lakinya itu harus intisyar. Sampai di intisyar, sampai keluar. Sampai intisyar, sampai keluar. Ya. Yang keempat, harus ditalak bain lagi oleh suami yang kedua. Ketika sudah ditalak bain oleh suami yang kedua, maka ditunggu iddahnya dari talak suami yang kedua ini. Baru setelah itu boleh kita nikahi dia lagi, boleh. Boleh kita nikahi dia lagi. Oleh karena itu hati-hati, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Na'udzubillah dengan hal-hal yang seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan talak-talak ini. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita akan sambung lagi nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah yang nomor 5 kita akan lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.